Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di Zoom kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nugrahati Silmulyasi SPD, MPD, dan Muhammad Farisko SPD dan MPD. Dengan materi sejarah kelahiran, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abian Naufal dengan NIM 2201421 dan 82. Saya Himatul Ulia dengan NIM 221014210018. Saya Syifa Rafina Gamelia dengan NIM 2211421129. Lalu saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2211421151. Saya Tiara Fani Amanda dengan NIM 2211421163. Saya Baim Fariza dengan NIM 2401421005. Santosa 2008. Bahasa dalam bahasa Inggris disebut dengan language, yang memiliki pengertian suatu bentuk ungkapan yang bentuknya dasar ujaran. Bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ujar manusia. Untuk materinya yang pertama yaitu sejarah kelahiran bahasa Indonesia, yang kedua kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yang kedua kedudukan bahasa Indonesia, dan yang ketiga fungsi bahasa Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan saudari Syifa. Kepada saudari Syifa, waktu dan tempat dipersilakan. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928, bersamaan dengan Momen Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia, bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda. 1. Lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri. 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. 4. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan total 700-an bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam
menunjang bangsa dan negara serta setiap daripada rakyat Indonesia. Perkembangan bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Dari kilas balik sejarah yang sudah dijelaskan di atas, jelas bahwa alasan mengapa Indonesia kuat sampai sekarang adalah karena telah melalui proses yang panjang, unik. Mulailah dengan bahasa Melayu dan berhubungan dengan budaya asing, kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya digantikan oleh istilah Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu yang pertama, bahasa terpadu. Bahasa Indonesia awalnya diadopsi oleh kaum muda kembali dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Baca. Kami putra dan putri Indonesia akui banyak darah tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui persatuan bangsa. Bangsa Indonesia, kami putra dan putri Indonesia dukung satu bahasa. Bahasa Indonesia jelas bahwa bahasa Indonesia digunakan atau dilakukan untuk pertama kalinya. Bahasa pemersatu sebagai poin ketiga. Bahasa Indonesia kemudian mulai menjadi masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia, maka Indonesia tersebut secara harfiah menjadi bahasa persatuan Indonesia. Penerimaan masyarakat Indonesia juga tercermin dalam Kongres Bahasa Indonesia KBBI diadakan di Solo pada tanggal 25-28 Juni 1938. Selanjutnya, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan pada saat itu. 54 Pasal 36 Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Masalah ini ditandai dengan membaca teks pengumuman Insinyur Soekarno dan Dr. U.M. Hada. Hal ini menjadikan fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan menjadi satu bahasa pejabat negara. Variasi ejaan-ejaan Van Ophuijsen dari zaman kolonial Belanda menjadi ejaan Suwandi karena dianggap lebih mewakili selera sangat nasionalis. Selanjutnya, bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah sebuah fase kelanjutan dari 2 fase yang ada. Ini telah diumumkan dan terbukti Konferensi Internasional Bahasa Indonesia ke-9 diselenggarakan di Jakarta 28 Oktober hingga 1 November 2018. Nomor resmi 4/24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang, serta lagu kebangsaan juga mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Khususnya pada Pasal 44 ayat 1, salah satu bukti tindak lanjut pada tahap ini adalah stok bahasa Indonesia dan buku untuk ekspatriat. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu selalu ada di Indonesia telah tumbuh lebih kuat sejak 680. Seiring berjalannya waktu dalam proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap mempertahankan keutuhannya. Mulai dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku. Kemudian itu menjadi bahasa puluhan negara beberapa tahun telah berlalu dan sekarang. Di zaman modern ini, bahasa Indonesia mulai dikenal di seluruh dunia lainnya. Dengan identitas yang berbeda, orang asing mulai berbicara bahasa Indonesia. Penyatuan bahasa Indonesia telah menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan dapat terus mempersatukan berbagai suku bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa yang resmi yang harus digunakan sesuai dengan kaidah
tertib, cermat, dan masuk akal. 2. Bahasa Indonesia juga sering disebut sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan yang menjadi bahasa primer dan baku dan agar dipergunakan pada acara-acara formal. Kedudukan bahasa Indonesia menurut Mulyati dan Alwi DKK. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung tingkat nasional untuk berbagai kepentingan. 4. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia. Setiap negara pasti memiliki bahasanya sendiri. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari bahasa Melayu kemudian diperkenalkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan termasuk dalam Sumpah Pemuda atau yang disebut Putra Kita Indonesia, Jaga Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Seperti terlihat dari kutipan Sumpah Pemuda, kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Sebagai bahasa nasional atau persatuan, 2. Sebagai bahasa negara, dan 3. Sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Tiga fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang identitas nasional. 2. Alat perhubungan. 3. Alat pemersatu bangsa. Lambang identitas nasional. Fungsi bahasa sebagai lambang identitas bangsa adalah bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki nilai sosial dan budaya yang luhur. Dengan nilai ini mencerminkan bangsa Indonesia dan menggambarkan sifat dan karakter bangsa ini Indonesia. Jadi kita harus mencegahnya menjadi fitur individualitas kita tidak tercermin di dalamnya. Kesadaran nasional perlu ditumbuhkan, tolak penggunaan bahasa Indonesia dan pertahankan bahasa Indonesia sebagai lambang nasional. Alat perhubungan. Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Sulit untuk berkomunikasi dan mengungkapkan pendapat. Lalu dari bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dan transportasi nasional. Gunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi yang serba bisa kehidupan. Bagi pemerintah, semua kebijakan dan strategi yang relevan, ideologi, politik, ekonomi, masyarakat, budaya, pertahanan, dan keamanan mudah diinformasikan kepada warga. Alat pemersatu bangsa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini penting karena digunakan sebagai alat perekat bagi nasionalis Indonesia untuk tetap setia negara kesatuan Republik Indonesia. Melihat luas Indonesia, tak heran Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya dan tentunya keragaman bahasa. Dengan keragaman tersebut, diperlukan adanya kesatuan bahasa nasional yang dapat biar semua warga Indonesia mengerti dan mengerti satu sama lain. Sekarang tugas kita adalah mengembalikan bahasa Indonesia menjadi sebuah fungsi. Padahal perlu direnungkan betapa pentingnya peran orang Indonesia dalam proses integrasi nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berarti bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan menurut kaidah, tata tertib, digunakan dengan hati-hati dan masuk akal. Jika menggunakan bahasa Indonesia, harus lengkap dan mengikuti standar. Tingkat standar itu diukur melalui aturan bahasa dan penggunaan logika. Bahasa Indonesia juga sering disebut sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Artinya bahasa Indonesia adalah bahasa utama dan bahasa baku yang harus digunakan untuk acara resmi. Bukti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tersebut ada dalam teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945.
Dari dulu hingga sekarang, bahasa Indonesia digunakan untuk semua upacara, acara, dan kegiatan disampaikan secara lisan maupun tertulis. Kemudian berikutnya sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lainnya. Karena sangatlah tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah ditulis dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri dan menyebabkan orang lain belum tentu akan mengerti. Kemudian fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Yang pertama, fungsi umum. Sebagai alat pengungkap. Melalui bahasa, kita dapat mengungkapkan pesan yang tersembunyi dalam sanubari kita. Kemudian berikutnya sebagai alat komunikasi. Saat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, berarti menjadikan pembaca maupun penonton sebagai sasaran utama perhatian seseorang atas sebuah pesan. Komunikasi tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kemudian berikutnya sebagai sarana integrasi dan adaptasi sosial. Saat berinteraksi di lingkungan sosial, bahasa yang dipilih harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Jika kita berbicara dengan teman, kita memakai bahasa informal. Sedangkan jika kita berbicara kepada orang tua atau orang yang lebih kita hormati, pakailah bahasa formal. Lalu yang keempat sebagai alat kontrol sosial, yaitu yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan seseorang dalam berkata. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian berikutnya fungsi khusus. Fungsi pertama yaitu membangun relasi dalam interaksi sehari-hari. Hal ini tidak terlepas dari hubungannya dengan eksistensi sosial. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan informal. Kemudian berikutnya mewujudkan seni. Bahasa yang dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni, khususnya sastra. Terkadang, bahasa digunakan dengan makna denotatif atau tersirat. Dalam keadaan ini, dibutuhkan pemahaman yang mendalam untuk mengetahui apa yang Anda inginkan. Lalu berikutnya mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, Anda akan dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, memprediksi peristiwa-peristiwa yang mungkin akan terjadi di masa depan, atau hanya sekedar untuk memuaskan rasa ingin tahu tentang latar belakang suatu hal. Lalu berikutnya memanfaatkan iptek. Pengetahuan manusia akan selalu dicatat agar dapat digunakan dan dipelajari untuk manusia lainnya. Baiklah, sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.